Bapak Ibu sekalian, latar belakangnya saya lewatin saja ya, latar belakang dan sebagainya nanti ini ada di panduan. Tapi ini yang perlu saya sampaikan, ini adalah gambaran besar mengenai kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia 2020. Gambaran besarnya seperti ini. Jadi ada sosialisasi kita sudah lakukan waktu itu, kemudian hari ini sudah masuk di masa pendaftaran proposal. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang perguruan tingginya belum punya akun, silahkan mendaftar. Nanti saya kasih mana mendaftarnya, apa saja dokumen yang dipersiapkan. Kemudian setelah itu nanti ada review, kemudian ada pelaksanaan bisnis. Nah, pelaksanaan bisnis di sini ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama ada dukungan pendanaan atau stimulus kami sebutkan kepada mahasiswa. Ini maksimal 15 juta, Bapak Ibu sekalian. Kalau PKM 12 juta setengah, kalau ini 15 juta setengah. Kalau KBMI 20 juta maksimal. Kemudian nanti ada pendampingan. Pendampingan ini dilakukan oleh dosen. Nah, kepada dosen nanti yang lolos, maksudnya mahasiswa yang lolos KIBM 2020, nanti dosennya kita undang, begitu ya. Kita adakan persamaan atau penyamaan persepsi bagaimana melakukan pendampingan. Hanya kampus yang ada mahasiswanya yang lolos KIBM, nanti dosennya kita undang untuk penyamaan persepsi pendampingan, begitu. Tujuannya apa? Agar pendampingannya juga bisa dilakukan, karena selama ini banyak pendampingan tidak dilakukan. Jadi hanya yang penting lolos, setelah itu dilepas. Kemudian nanti di sekitar bulan November akan ada Monef, ya, kita lakukan Monef. Belum tahu nanti apakah sudah bisa ke lapangan atau belum. Jika sudah bisa ke lapangan, kita akan berkunjung. Jika belum bisa, kita akan lakukan secara online. Atau yang ketiga, kita lakukan seperti uji petik. Jadi misalnya setiap daerah ada yang kita kunjungi, tapi tidak semua. Kemudian nanti setelah ada Monef, nanti ada, sebentar, ada yang anotasinya dihidupkan. Saya matikan dulu. Clear, nggak apa-apa. Disable annotate. Oke, udah saya matikan anotasinya. Jadi nanti akan ada sharing session. Sharing session ini kita akan memilih dari mahasiswa yang lolos, kemudian yang bisnisnya bagus, nilainya baik dari hasil Monef, begitu ya. Kemudian kita undang mereka untuk sharing session. Nah, sharing sessionnya seperti apa? Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau misalnya enggak, ya kita lakukan secara online, gitu ya. Kalau memang bisa sudah bisa acaranya berkumpul, nanti kita akan kumpulkan. Kemudian, nah yang menarik di sini ada konsultasi haki. Ini di slide saya masih ada salah, tapi kalau di panduan sudah benar ya. Ini yang benar konsultasi haki. Jadi konsultasi haki ini bagi mahasiswa yang punya potensi haki, entah itu merek, entah itu hak cipta, entah itu paten, entah itu rahasia dagang, apapun itu, kita akan ajarkan. Nah, dari ini ibaratnya siapa yang mau silahkan, tapi kita akan merekomendasikan teman-teman mahasiswa yang memang berpotensi untuk ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada KIBM Award. Nah, di sini ada puncaknya acara, jadi ada KIBM Award nanti, siapa, bisnis terfavorit, dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Setelah itu ada temu investor. Nah, ini bisa jadi ini dilakukan bersama-sama, atau bisa jadi ini setelah KIBM Award ini akan ada temu investor terpisah. Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi ini adalah gambaran besar dari KIBM 2020. Nah, kemudian setelah ini, kita akan gabungkan lagi, ini ada gambar yang tidak kelihatan, sebenarnya kita akan gabungkan lagi di beberapa lembaga atau kementerian lain terkait. Jadi misalnya, ada hubungannya bisnisnya tentang pariwisata misalnya, kita akan salurkan atau kita akan temukan dengan Kementerian Pariwisata. Ini akan kita gabungkan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi akan ada lanjutan gitu ya, tidak putus untuk KIBM 2020 ini. Nanti kita akan lanjutkan itu terus. Oke, ini adalah gambaran besar mengenai KIBM. Selanjutnya, bentar, saya tidak bisa klik. Oke, ini dasar hukumnya saya lewatin saja.
kegiatannya tadi seperti ini. Ini ada 5 sampai 15 juta, konsultasi, award, kemudian ada temu investor. Nah, pengusulannya di sini melalui webnya ini, Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan ini sudah bisa diklik, ya silahkan kibm.kemdikbud.go.id, langsung masuk ke sana. Nanti perguruan tinggi menyiapkan akun operator secara online. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu dari perguruan tinggi mengajukan untuk mendapatkan akun operator. Nah, selain itu mahasiswa juga bisa buat akun sendiri. Mahasiswa boleh di sana membuat akun mahasiswa gitu boleh. Namun, mahasiswa nanti yang mengajukan judul itu harus operator perguruan tinggi yang menyetujui untuk dikirimkan ke kami. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi ternyata banyak, ada 100 begitu ya, maksimal hanya 15 usulan di satu perguruan tinggi. Ya, jadi sebaiknya nanti memang ada seleksi internal sebelum dikirimkan. Nah, ini perguruan tinggi misalnya mahasiswanya berlomba-lomba untuk ngirim banyak, nah harus memilih 15 yang disubmit. Gitu, tidak bisa dikirim semua. Oke, ini adalah surat permohonan akun operator. Jadi nanti slide ini saya akan kirim ke Bu Mardiah ya. Saya akan kirim, nanti silahkan di Bu Mardiah bisa di-share atau distribusikan kepada peserta yang hadir. Silahkan. Ini suratnya seperti ini, silakan diisi saja. Nah, di sini emailnya jika pakai email Gmail, email Yahoo, email apa, kayaknya akan di-reject ya, Bapak Ibu. Jadi harus email perguruan tinggi. Kenapa seperti itu? Rupanya banyak kampus, banyak Bapak Ibu, enggak satu, yang mengajukan, misalnya Bu Mardiah sudah mengajukan, tiba-tiba besok Mas Latif mengajukan lagi, besok ada lagi dari unit kemahasiswaan mengajukan lagi, ternyata begitu. Jadi di kampus itu ada 2, 3, 4 yang mengajukan. Nah, akhirnya, dan itu biasanya pribadi. Nah, ini kami akhirnya butuh waktu untuk menyetujui, ya, jadi kita perlu cek ke kampus, ini mana yang digunakan untuk kampus ini, gitu kira-kira. Ini adalah tanggal-tanggal penting, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Jadi masa sosialisasi sudah habis ya kemarin, kemudian ini sudah masuk ke pendaftaran proposal. Jadi tanggal 20 Juli sampai 19 Agustus, 1 bulan kita persiapkan. Jadi kalau sekarang sudah tanggalnya sudah 27, sudah semakin mendekat, gitu ya. Seleksi kami, tim juri juga dari macam-macam ya, tersebar nanti, akan melakukan seleksi tanggal 21 sampai 27 Agustus, seminggu, harapannya tanggal 30 Agustus sudah ada penetapan pesertanya. Dan seterusnya, ya. November KIP belum kita kasih tanggal, masih perlu diskusi lebih lanjut. Nah, bidang kegiatannya ada tadi di awal saya sudah singgung. Jadi perguruan tinggi akademik, perguruan tinggi vokasi, mahasiswa disabilitas. Jadi melihatnya bagaimana kalau KIBM perguruan tinggi akademik, berarti perguruan tinggi yang di bawah naungan Dirjen Dikti. Jadi kalau misalnya di sini ada UNP begitu, berarti adanya di Dirjen Dikti, ikutnya di program akademik. Kalau di sini ada Politeknik misalnya, itu masuknya di bawah Dirjen Vokasi, berarti masuknya di perguruan tinggi vokasi. Kemudian nanti kalau mahasiswa disabilitas itu bisa dari akademik, bisa dari vokasi. Begitu, silahkan nanti tinggal pada saat pengajuan itu ada pilihan mau masuk kemana. Saya mau ke akademik atau vokasi atau disabilitas. Ya. Ini memungkinkan terjadi salah kamar, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya UNP atau yang kelihatan dari Trunojoyo mengirimkan ke vokasi, ya langsung nanti kita reject begitu, dianggap gagal. Ya, jadi kalau salah kamar gagal juga. Nah, kegagalan-kegagalan yang lain nanti yang bisa ini biasanya biodata ketua dan anggota. Bapak Ibu sekalian, menyusun biodata harus seperti ini, tidak boleh sama seperti PKM, tidak boleh sama penelitian, tidak boleh sama KBMI, beda, begitu ya. Modelnya, silakan harus sama seperti ini, dan harus ditandatangani oleh mahasiswa. Ini kalau nggak ditandatangani mahasiswa nanti digugurkan.
proposalnya. Ya, dianggap tidak siap, gitu ya, walaupun bisnisnya sudah bagus. Kemudian ini biodata dosen pendamping seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini juga yang di sini dosen pendamping biasanya main ngasih saja biodata ke mahasiswa, dikasihlah biodata yang untuk penelitian, biar kelihatan banyak publikasinya dan sebagainya. Enggak seperti itu, tapi di sini yang disebutkan adalah pengalaman memimpin bisnis mahasiswa yang kita tanyakan. Kalau ini tidak sesuai, biasanya juga di-reject oleh reviewer. Wah, ini enggak sesuai, dikasih komentar biodata dosen pendamping tidak diperuntukkan untuk KIBM, begitu kira-kira. Oke, terus ini kebutuhan dana, ini yang saya sampaikan di depan ini penting sekali, kenapa saya sampai taruh depan, biar Bapak Ibu sekalian care dengan hal ini. Jadi jangan sampai saya banyak mereject hal-hal yang sifatnya administrasi saja. Kebutuhan dana juga seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya, diikuti saja dan harus ditandatangani oleh mahasiswanya. Oke, tanda tangan masih dimungkinkan dari scan, Bapak Ibu sekalian, jadi nggak susah. Ya, silahkan aja. Oke, saya akan mulai melalui pertama. Oke, saya mau coba lihat dulu, boleh raise hand ke saya. Apakah di sini ada perguruan tinggi vokasi? Coba kalau ada raise hand, biar saya bisa deteksi. Kalau nggak ada, saya nggak akan ulas, Bapak Ibu. Soalnya itu lumayan panjang. Ada nggak dari perguruan tinggi bidang vokasi? Nggak ada ya? Pak. Ada Pak. Oh, ada ya? Ada, oke. Dari UNP Pak, dari UNP banyak kami prodi vokasinya Pak. Oke, kalau dari ini, ada nggak mahasiswa kampus perguruan tinggi yang dari disabilitas? Ada nggak yang mahasiswanya disabilitas? Ada, kami juga ada Pak. Ada juga, oke. Ini ada. Peluang, ya, ada peluang untuk itu. Jadi nanti berarti saya akan ajarkan secara keseluruhan. Oke, ini ya, mengenai akademik. Oke. Perguruan tinggi akademik yang kita ada. Oke, ini harusnya goal ini, kenapa L-nya ngumpet ya. Oke, tujuan saya lewatkan saja ya. Tujuan saya lewatkan, kemudian luaran saya lewatkan, gitu ya. Nah, pengusul nih yang penting, jadi khusus yang akademik, ini tidak boleh lintas perguruan tinggi, khusus yang akademik. Untuk vokasi dan disabilitas, boleh lintas perguruan tinggi. Khusus yang akademik, saya ulangi, tidak boleh lintas perguruan tinggi. Jadi harus mahasiswa aktif di perguruan tinggi akademik, di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini Dirjen Dikti, kemudian jumlah kelompoknya 3-5 mahasiswa, kemudian mahasiswa bisa beda perguruan, beda jurusan, tapi dalam satu perguruan tinggi yang sama. Kemudian satu mahasiswa hanya ada di satu usulan. Nah, ini akan terjadi masalah nanti jika mahasiswanya Bapak Ibu lolos di KBMI atau lolos di PKM, kewirausahaan begitu, terus nanti ada double pendanaan jika ternyata sama, itu biasanya bermasalah Bapak Ibu. Nah, saya tidak tahu aturan yang sebenarnya, tapi sepanjang kami diskusi kemarin tidak disyarankan, ya. Biasanya ketahuan pada saat nanti Monef ada NIM yang sama, yang double pendanaan biasanya jadi pertanyaan. Nah, sarannya saya, bagi sekarang yang mahasiswa ikut KBMI, yang sudah daftarkan di KBMI, pengumuman kan tanggal 29, jadi tinggal beberapa hari lagi. Terus mahasiswa ini lolos di KBMI, jangan lagi diusulkan di KIBM. Gitu ya. Nah, masalahnya ada yang sama nih, PKM. PKM itu sekitar pertengahan Agustus. Itu akan diumumkan. Nah, padahal kita tanggal 19 Agustus. Nah, ini silahkan apakah mahasiswa yang ikut PKM kewirausahaan, kemudian mau diusulkan apakah nanti upload-nya setelah setelah pengumuman PKM, atau silahkan strateginya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terpenting adalah mahasiswa ini memiliki bisnis yang telah berjalan, bukan sedang. Nah, sering kami temukan
mahasiswanya udah nulis panjang, bagus-bagus gitu ya, ternyata bisnisnya baru mulai. Gitu ya. Kenapa? Karena di kampusnya diajarkan cara membuat proposal bisnis yang bagus. Bagus banget. Tapi sayangnya masih proposal, akhirnya tidak lolos gitu ya. Nah, bagaimana kami melihatnya? Nanti dari laporan keuangan, dari bukti bisnisnya dan sebagainya. Ini mengenai pengusul. Kriterianya saya lewatin saja. Kemudian, nah sekarang kita lihat isi proposal. Ingat ini di bidang akademik. Ya, di akademik, agar tidak salah, nanti setiap slide di bawahnya sini saya tulisin KIBM PT Akademik atau KIDM Vokasi gitu, saya tuliskan di bawah gini, agar Bapak Ibu nanti kalau ngelihatnya nggak salah. Ya, ini proposal giatnya, ringkasan, masalah, solusi, dan sebagainya. Nah, ini yang penting ini lampiran, foto dokumentasi, produknya, jasanya seperti apa. Kemudian produksi, berarti di sini fotonya yang kami lihat, kalau nggak ada ini digagalkan Bapak Ibu. Pertama, foto produknya mana? Bikinlah 3 atau 4 foto, atau 3 biasanya 3 dari 4 sudut. Kemudian produksi, berarti cara atau pada saat membuat. Jadi pastikan tim ini melakukan produksi. Atau misalnya, oh enggak Pak, ini produknya orang yang dilakukan inovasi. Ya mana inovasinya? Pastikan ini ada. Kemudian ada foto pemasaran. Pada saat pemasaran, entah itu online, entah itu offline, apapun itu, jika ada, dituliskan. Kalau nggak ada, nah ini biasanya masalah. Si juri langsung, ini kurang nih, lampiran bukti usaha kurang lengkap, begitu biasanya. Sama lokasinya di mana. Nah ini perlu nih, ingat Bapak Ibu sekalian, foto produk atau jasa, foto produksi, foto pemasaran, foto lokasi. Lokasi ini, misalnya, kalau misalnya ada punya gudang, ada di foto gudangnya, atau ternyata masih pakai kamar kos, foto kamar kosnya, sudah punya gerai, foto gerainya. Kalau perlu ditambahin lagi Google Map. 4 hal itu, Bapak Ibu ya, jadi ingat ini, ada 4 hal di lampiran foto-foto ini. Kalau ini kurang, itu sangat berdampak pada nilai. Bahkan ada reviewer yang mengatakan, ini kurang, produksi tidak ada, ini diragukan apakah mahasiswa sini yang melakukan produksi. Pemasaran tidak ada, oh ini diragukan, mungkin ini masih belum memulai bisnisnya karena belum ada pemasaran, dan sebagainya. Kemudian organisasinya, di sini CV tim, CV dosen pendamping, tadi yang sudah saya sampaikan di depan, harus sama Bapak Ibu sekalian. Kalau itu beda, langsung di-reject. Oke ya, terus kemudian ada surat pengesahan. Nah, surat pengesahan perguruan tinggi ada, nanti silakan. Ini masih dimungkinkan kalau tanda tangannya masih scan, jadi misalnya sekarang statusnya masih WFH, masih tanda tangan scan, yang penting ada stempel, ada tanda tangan, ada stempel. Stempelnya juga masih bisa scan. Harapan kami, kalau memang mahasiswa sudah bisa menempelkan stempel di situ, berarti memang sudah dapat izin dari perguruan tinggi. Begitu. Nah, sekarang apa isinya? Pertama, cover-nya, kami tidak tidak buatkan format. Jadi kalau di kegiatan yang lain ada formatnya, cover-nya begini, cover-nya begitu. Di sini enggak, silakan aja dibuatkan, ya. Karena cover ini sepertinya pelengkap saja, ya, tidak kami lihat. Tapi kalau mau dibuat sebaik mungkin. Kemudian ini isinya, yang pertama adalah ringkasan. Buatlah ringkasan yang berisi tentang masalah yang ada di pasar, kemudian jelaskan apa solusinya yang Anda tawarkan, serta produk atau jasa yang timbul dari solusi yang Anda tawarkan tadi. Nah, jelaskan pula siapa yang menjadi target pelanggan, serta ceritakan secara ringkas bisnis model Anda. Jadi ringkasan ini bikin nggak usah panjang-panjang, ya Bapak Ibu, paling setengah halaman saja. Paling banyak 500 kata, kalau bisa gitu ya, biar si reviewernya nggak puyeng, karena reviewer pas ngelihatnya, ini panjang, ini susah nih bacanya. Jadi biar dia gampang langsung ketemu poinnya. Kemudian yang kedua, ini adalah mengenai masalah, solusi, produk, dan jasa. Jadi dijadikan satu. Jadi adik-adik mahasiswa nanti proposalnya, lihat nih, langsung permasalahannya apa, solusinya apa, produk atau jasanya seperti apa, keunggulannya seperti apa. Nah, di sini ungkap masalah, apa yang ditemukan di pasar, solusi yang ditawarkan apa,
sehingga bisa menyelesaikan masalah pasar, serta produk atau jasa yang seperti apa. Nah, kemudian jelaskan keunggulan produk Anda dibanding produk kompetitor. Jadi contohnya begini, kalau saya punya produk, apa ya, kalau di batik misalnya, nah apa keunggulan batik Anda dibanding batik kompetitor? Kalau ada di Madura misalnya, saya pernah di Madura dulu beli batik Madura. Kira-kira seperti itu, dan silakan produk-produk yang lain, produk-produk dari perikanan, pertanian, silakan ya yang dibuat di sini. Sumber daya itu ada 3, yaitu bahan baku, alat bantu, dan tim bisnis. Jadi mahasiswa harus bisa menjelaskan apa bahan baku yang digunakan. Ya, apa saja, kemudian bagaimana ketersediaan bahan baku tersebut. Jadi sudah bahan bakunya sudah ada, bahan bakunya ada, terus bagaimana bahan baku itu ada apa enggak? Jangan-jangan bahan bakunya sudah jelas tapi enggak ada. Di mana dapatnya? Kemudian alat bantu apa yang dibutuhkan, ya alat produksi begitu, alat bantu itu alat produksi apa saja. Dan yang ketiga adalah tim bisnis. Nah, tim bisnis ini jelaskan siapa tim bisnisnya. Anda ini ada 3 orang atau 4 orang atau 5 orang tadi, siapa namanya, dia punya keahlian apa. Jadi misalnya disebutkan Bu Windy misalnya, atau Bu Rani misalnya, ini punya keahlian apa. Jadi timnya dijelaskan punya keahlian apa. Kemudian ini, pesaing dan keunggulan. Jadi setelah kami tahu tadi bisnisnya seperti apa, sumber dayanya seperti apa, kita pengen tahu sebenarnya pesaingnya siapa. Pesaingnya siapa, sebutkan, kemudian di mana dia. Jadi jelaskan secara singkat begitu kepada kami agar kami tahu siapa pesaing sebenarnya. Ya, biasanya pesaing ini nggak cuma satu, lebih biasanya. Dia punya, dan masing-masing pesaing itu punya keunggulan apa. Ya, silahkan dituliskan keunggulannya. Kemudian, target pelanggan dan ketersediaan pasar. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa nanti harus bisa menjelaskan target pelanggannya siapa dan ketersediaan pasarnya seperti apa. Ini silahkan digambarkan, boleh pakai gambar, boleh dengan deskripsi begitu dijelaskan, mau pakai gambar dan deskripsi juga boleh, silahkan. Kemudian ini yang 5 adalah strategi pemasaran. Jadi bagaimana strategi pemasaran dan bagaimana strategi akuisisi pelanggan. Maksudnya akuisisi pelanggan bagaimana? Yaitu bagaimana pasar itu kan sudah ada produk yang beredar. Nah, bahkan mereka sudah menggunakan produk yang beredar di pasaran. Nah, bagaimana strategi Anda agar orang-orang yang sudah menggunakan produk di pasaran tadi bisa memilih atau beralih memilih produk Anda. Nah, strategi akuisisi pelanggannya seperti apa? Kemudian ini bisnis modelnya, kita tetapkan Bapak Ibu, adik-adik semua, untuk KIBM ini bidang akademik khususnya menggunakan bisnis model Canvas. Jadi silakan nanti membuat model bisnisnya pakai Canvas. Kemudian kalau mau dijelaskan boleh, nggak dijelaskan juga nggak apa-apa. Kemudian buat milestone-nya. Milestone-nya tidak kami tentukan berapa lama, misalnya Anda mau bikin 5 tahun oke, 3 tahun oke, tapi jelas milestone-nya. 1 tahun pertama apa yang diperoleh, 1 tahun kedua apa yang diperoleh, 1 tahun ketiga sampai ke-5 silakan. Ya, kemudian bagaimana strategi pencapaian milestone-nya. Kalau Anda buatnya milestone-nya selama 3 tahun, begitu ya, masing-masing tahun, strategi pencapaian di tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Ya, ini menjadi penting sekali, nanti kami akan periksa. Kemudian rencana pengembangan. Nah, rencana pengembangan bisnis Anda, tuliskan nih, 3 bulan ke depan akan seperti apa. Dan 1 tahun ke depan akan seperti apa. Silakan. Kemudian laporan keuangan, ya, Anda diminta untuk membuat laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan kebutuhan dana pengembangan. Nah, ini yang 83 ini ada formatnya yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian laporan keuangan ini jangan hanya transaksi keuangan, ya, adik-adik semua, ini sampai neraca rugi laba. Jadi ada transaksi keuangan ada sampai ke neraca rugi laba. Ini kita lihat nih, kalau kurang nanti seperti apa. Proyeksi keuangan silakan buat proyeksi keuangan, tidak kita tentukan berapa tahun, silakan saja.
Nah ini lampiran-lampiran tadi yang kebutuhan dana tadi ada, foto dokumentasi, organisasi, kemudian ada kebutuhan dana dan surat pengesahan nanti di-upload. Oke, kira-kira itu yang di bidang akademik, kemudian yang bidang vokasi sekarang. Yang perguruan tinggi vokasi, ini tujuannya, ini luarannya, kemudian luarannya juga saya lewatin saja, Bapak Ibu sekalian. Ini pengusulnya 3-5, nah kita lihat nih bedanya. Di sini lintas perguruan tinggi vokasi. Ya, boleh lintas perguruan tinggi vokasi, sama 3-5, bisnis telah berjalan minimal 6 bulan. Oke. Kemudian lanjut, ini kriteria penilaian saya lewati. Nah, langsung ke proposal kegiatan. Nah, ini di bidang vokasi. Ada ringkasan eksekutif, ada deskripsi usaha, target pasar, analisis pesaing, rencana pemasaran, rencana operasi, tim manajemen, dan seterusnya. Ini ada. Kemudian covernya juga kita tidak tentukan, gitu ya. Oke, kita masuk ke ringkasan eksekutif dulu. Di sini adalah rangkuman isi dari proposal bisnis Anda, yaitu ada profil, ada jenis komoditi yang diproduksi seperti apa, nilai penjualan per bulan, kemudian kekayaan perusahaan, ya prospek pengembangan usaha, rencana pengembangan usaha seperti apa, kemudian proyeksi, kemudian kebutuhan dana, ini semua dinarasikan. Jadi ringkasan eksekutif ini dinarasikan singkat saja, agar kami bisa menangkap, dengan membaca ringkasan eksekutif, kita tahu ini bisnisnya apa sih, bagaimana sih, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, deskripsi usaha. Ini ada nama dan lokasi perusahaan, kemudian pemilik usaha atau perusahaan, dan kepemilikan saham, jika ada. Jadi Anda jelaskan kalau memang ada di situ. Kalau namanya Anda tidak ada di sini, berarti nanti akan di-reject. Ya ini tidak harus punya punya CEO, punya TDP, enggak apa-apa. Anda klaim saja. Kemudian status hukum jika sudah ada, ini jika sudah ada, kemudian tahap perkembangan usaha, silakan, kemudian produk jasa yang ditawarkan, keuangan perusahaan saat ini. Jadi ini silakan dinarasikan. Kemudian ini adalah target pasar, ya. Lokasi geografis, kategori karakteristik demografi target konsumen, kemudian siapa mereka, apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka membeli. Ini jadikan narasi, menjelaskan. Ini sangat membantu keberhasilan dalam mendesain produk dan sebagainya. Ini kalau bisa kita dapatkan. Kemudian di sini ada analisis pesaing dan kompetisi. Adik-adik mahasiswa harus bisa menangkap potensi pasar dan kenali pesaingnya. Kemudian ciptakan produk yang berbeda. Nah, maksudnya ciptakan produk ini berarti produknya Anda apa sih yang menjadi perbedaan. Oke, dan yang kedua di sini menjelaskan mengenai keunggulan produknya. Kalau yang ada di sini perbedaan, kalau di sini sudah ngomongin keunggulan. Ya, kalau sudah keunggulan bisa jadi sudah ke fungsionalitas, sudah outcome-nya. Kemudian Anda diminta mengungkap sedikit lagi bagaimana kelebihan dan kelemahan dari pesaing ini. Nah, ini ngomongin pesaing. Nah, Anda harus tahu produk yang ada di pesaing tadi seperti apa. Jadi jangan sampai Anda nggak tahu produk pesaing itu seperti apa. Ya, Anda harus bisa menjelaskan. Kalau nanti di proposal tidak menjelaskan siapa pesaingnya, produknya dia apa, ini hanya dijelas ringkas sekali, biasanya nilainya akan kecil nanti. Kemudian ini yang kelima mengenai pemasaran. Ya, pemasarannya Anda seperti apa? Di sini bukan teori pemasaran yang kita inginkan, tapi apa yang sudah Anda lakukan. Ya. Dan apa pengembangan pemasaran yang akan datang. Jadi sekarang yang sudah terjadi apa dan rencananya seperti apa. Kemudian tenaga penjualan yang efektif, siapa tenaga penjualannya, strateginya bagaimana, apa yang sudah dilakukan, teknik dan metode penjualan yang tepatnya seperti apa. Ini rencana pemasaran dan penjualannya.
Operasinya bagaimana? Anda harus menjelaskan yang sudah terjadi seperti apa, kemudian apa pengembangan yang ingin Anda lakukan. Ya. Di sini tulisnya rencana, tapi Anda diminta menjelaskan apa yang sudah dijalankan, kemudian apa pengembangan yang akan dilakukan. Dari desain produknya, manajemen kualitasnya, rencana prosesnya, lokasi, layout, dan sebagainya. Ya, ini. Kemudian yang ketujuh adalah tim manajemen. Siapa orang-orang yang bekerja di sini? Ada yang dalam tim dan yang di luar tim, silahkan dimasukkan. Misalnya kita punya mitra, ya mitra kerjasama yang ngapain silahkan. Biasanya sekarang kan distribusi kerjasama dengan dengan Gojek misalnya atau dengan ekspedisi lain misalnya, silahkan aja dituliskan. Ya, jadi menjadi pelengkap dari tim manajemen yang sudah ada, gitu ya. Kemudian ini perkembangan masa depan usahanya, bagaimana tingkat penjualan, kemudian tingkat margin atau keuntungannya, atau kemudian jumlah karyawan, lokasi, produk, dan sebagainya. Silakan. Ya, di sini di vokasi terlihat lebih detail daripada yang akademik tadi, gitu ya. Memang di vokasi ini mahasiswanya diajarkan lebih banyak ya mengenai hal-hal teknis. Jadi kita minta menjelaskan secara detail. Ya, proposalnya agak berbeda dengan di bidang akademik tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, pastikan Anda tidak salah dalam memilih format proposalnya. Kemudian ini baru rencana finansial pengembangan inovasi bisnis. Ini disusun dengan cara menentukan secara aktual jumlah dana yang dibutuhkan, kemudian apa saja dalam pelaksanaan atau operasional perusahaan itu. Silahkan aja. Nah ini nanti akan ada lampiran yang diupload yaitu kebutuhan pengembangan, kebutuhan dana untuk pengembangan. Nah kebutuhan dana pengembangannya harapannya Anda membuat maksimal 15 juta. Jadi jangan banyak-banyak. Oke, ini sama seperti akademik tadi. Foto-foto, kemudian produk, kemudian produksi, kemudian lokasi. Ya, silakan difoto, CV juga silakan. Kebutuhan dana dan surat pengesahan. Ini nanti jadi lampiran. Oke, kemudian yang ketiga adalah KIBM untuk mahasiswa disabilitas. Ya. Saya membuat ini agak cepat, Bapak Ibu, agar kita bisa nanti diskusinya agak panjang. Jadi saya akan selesaikan paling ya 1,5 jam gitu ya, sampai 10:30 kurang. Jadi setelah itu kita bisa diskusi agak lebar. Tujuannya saya lewatin, kemudian luarannya saya lewatin, kemudian pengusul. Nah, di sini ada perguruan tinggi dari vokasi ataupun dari akademik, silakan. Kemudian ketua kelompoknya merupakan mahasiswa disabilitas. Sedang anggota kelompoknya boleh terdiri dari mahasiswa disabilitas ataupun mahasiswa non-disabilitas. Ya, jadi ketuanya sudah clear. Ketuanya adalah dari disabilitas. Sama, ini pengusulnya bisa dari satu perguruan tinggi atau lintas perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya tadi dari mana UNP misalnya ada, terus kerjasama dengan kampus lain masih diperbolehkan. Ya. Pak, kalau kerjasama dengan lintas perguruan tinggi, apakah perlu surat kerjasama? Enggak, ya, enggak perlu. Ya, yang penting memang mahasiswanya ikut anggota kelompoknya ada di perguruan tinggi, ada di pengusul. Nah, nanti siapa yang menjadi juara, kira-kira begitu. Yang jadi juara yang ketuanya di mana. Kemudian sama ini seperti tadi, jadi mahasiswanya itu hanya mengajukan boleh di satu usulan. Kalau dia sudah jadi anggota, tidak boleh lagi masuk ke anggota yang lain. Dia sudah jadi anggota, tidak boleh jadi ketua untuk kelompok yang lain. Benar-benar hanya satu nama di satu proposal. Oke, ini kriterianya. Nah, penyusunannya ini agak mirip dengan vokasi. Ya, penyusunannya agak mirip dengan vokasi.
dari ringkasan eksekutif sampai di sini. Nah, bedanya, di sini tidak tertulis jelas bahwa di disabilitas ini boleh ide. Tidak tertulis dengan jelas, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau mahasiswanya ada idenya bisnis bagus di vokasi ini, di disabilitas ini boleh masih ide. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya ulangi, di disabilitas boleh masih ide. Kalau di akademik dan vokasi, minimal bisnis sudah berjalan 6 bulan. Cover-nya juga kita kita nggak tetapkan. Ringkasan eksekutifnya sama, Bapak Ibu, sama seperti di vokasi. Kemudian deskripsi usahanya ini juga sama, nama, lokasi, pemilik, status hukum, produk, kemudian keuangan. Ingat Bapak Ibu, ini harus dilengkapi ya. Ya boleh ada A, B, C, D, E-nya seperti ini, atau deskripsikan juga boleh. Tapi kalau mau mempermudah kami, buatlah A, B, C, D, dan seterusnya. Target pasarnya siapa? Ini menentukan lokasi geografis, karakteristik demografi, target, dan sebagainya. Ini sama seperti yang di vokasi. Analisis saing ini juga sama seperti yang vokasi. Ya, ciptakan produk yang berbeda, dan sebagainya. Rencana pemasaran dan penjualan ini juga sama, bagaimana pemasarannya, tenaga penjualannya siapa, teknik dan metode penjualannya seperti apa. Kemudian yang keenam, ini adalah rencana operasi. Nah, rencana operasinya ada layout fasilitasnya, ada sedikit perbedaan, ya, tapi ini relatif sama dengan yang ada di vokasi. Kemudian yang ketujuh adalah tim manajemen. Nah, tadi silakan dijelaskan juga sama siapa tim manajemennya. Kalau ada orang di luar yang menjadi mitra, silakan dituliskan mitranya siapa. Kemudian ini perkembangan masa depan usaha, ini sama ya, pangsa pasar, tingkat penjualan, margin, karyawan, lokasi, dan sebagainya. Ini sama seperti yang di vokasi. Kemudian rencana finansial ini juga sama dengan vokasi, ya, BEP, proyeksi keuntungan, dan sebagainya. Ini silakan dibuat. Kemudian, sebelum ke terima kasih, jadi hasil rapat kemarin, itu ada update mengenai pengusulan. Jadi pengusulannya apa? Nanti si mahasiswa tidak upload satu bundle proposal seperti PKM, juga tidak hanya mengetik kata-kata seperti di KBMI. Yang di sini nanti kita siapkan mahasiswa bisa upload tapi per bagian. Saya kasih contoh. Ya, ini bagaimana nanti pengusulannya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan menjelaskannya. Saya masih contoh nih yang di vokasi, yang di disabilitas. Jadi nanti akan ada satu blok ringkasan eksekutif. Uploadlah ringkasan eksekutif. Kalau ternyata mahasiswa lebih pengen upload saja, ringkasan eksekutif nggak diisi, nanti akan ada attach upload hanya ringkasan eksekutif. Jadi proposalnya dipotong-potong, Bapak Ibu sekalian ya. Dipotong-potong per bagian, hanya khusus ringkasan eksekutif. Kalau di KBMI menggunakan pertanyaan, kalau di sini menggunakan format proposal, tapi diupload masing-masing bagian. Kemudian pas ngomongin deskripsi usaha, ini silakan aja upload deskripsi usaha. Hanya bagian 2 saja yang diupload. Kalau ternyata upload susah, itu ya, beberapa daerah di Indonesia yang internetnya itu susah untuk upload, ya nggak usah diupload, tapi tadi di copy paste saja. Jadi misalnya udah dibuat di Microsoft Word, di copy, select, kemudian paste di sini. Ya. Terus kalau sudah di sini nggak usah diupload. Jadi copy saja ke teks. Jadi ada 2 cara seperti itu. Nah, tapi ada ini semua sampai ke 9, jadi diupload per bagian. Nah, khusus lampiran tadi, mau tidak mau harus diupload. Jadi minimal Anda akan ketolong beberapa hal yang memang harus diupload sama yang tidak. Nah, kira-kira itu mengenai KIBM.
saya membuka pertanyaan yang banyak, jadi pengalaman saya sosialisasi, sebaiknya saya ngomongnya sedikit, kemudian diskusinya yang banyak. Jadi tujuannya apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu sekalian langsung bisa kejawab oleh saya. Kira-kira seperti itu. Saya cukupkan paparan saya. Silakan nanti Mas Moderator untuk memimpin tanya jawab sebanyak-banyaknya. Jadi kita tetap maksimalkan waktu. Kalau sampai jam 11.30 kita maksimalkan tanya jawab sampai 1 jam. Saya akan jelaskan sedetail-detailnya. Terima kasih dari saya saat ini. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahyu Ari. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo dari peserta jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar, kemudian sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Gunakan kesempatan kali ini sebaik-baiknya, mumpung ketemu langsung dengan Pak Wahyu Ari, reviewer dari KBIM dari Kemendikbud. Monggo Bapak Ibu, sebelum acara kita akhiri sesi pertanyaan, tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Wahyu Ari. Monggo silakan. Oke, sudah ada satu pertanyaan Pak Wahyu Ari. Dari dari Trisa, Universitas Airlangga, dari UNER Surabaya ini, Pak. Pertanyaannya adalah, apabila proposal dipotong-potong, apakah ada ketentuan jenis huruf, spasi, margin, kanan, dan kiri? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab saja ya. Bu Trisa atau boleh langsung aja, Bu Trisa atau Pak Trisa nih, Bu Trisa kali ya, Pak. Jadi ini beda dengan PKM. Jadi yang kami lihat itu bukan hurufnya, tapi yang kami lihat adalah bisnisnya. Bukan hurufnya yang kami minta, nggak ada format harus A4, harus ini, nggak ada. Jadi yang penting lengkap. Isinya yang kami minta lengkap. Kami tidak melihat margin, kami tidak melihat font, kami tidak melihat maksimal 10 halaman, apalagi ya. Karena saya review PKM juga. Saya nggak melihat bahwa nomor halamannya harus di atas, harus di bawah, nggak ada. Jadi benar-benar merdeka. Silahkan jelaskan kepada kami bahwa memang bisnis Anda sudah berjalan dan layak didanai. Begitu ya, Bu Risa, langsung clear harusnya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, ini dari Pak Fahmi Yahya dari Universitas Samawa. Oke, langsung saya jawab saja. Mas, ya. Langsung saya bisa baca nih, saya buka juga sekalian daripada diulang. Monggo, Pak. Jadi biar banyak pertanyaan yang bisa kejawab. Pak, saya Fahmi dari Universitas Samawa ingin bertanya, apakah perbedaan mendasar KBMI dan KIBM? Apakah mungkin yang telah diajukan ke PKMK dan KBMI diajukan kembali lewat KIBM? Boleh. Jadi perbedaannya, kalau KBMI itu ya, namanya kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia, jadi luarannya dia sampai di expo, sampai di pemasaran, luarannya. Kalau di KIBM yang di Pospresnas ini, luarannya, yang pertama dia harapannya mahasiswa nanti bisa memiliki kekayaan intelektual, sampai bisa jadi mereknya sudah terdaftar, atau apalagi misalnya punya cipta, punya paten, dan sebagainya. Arahnya ke sana. Dan kita akan lanjutkan pembinaan kepada Anda di kementerian terkait yang kita sudah bekerja sama. Jadi ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian jadi lanjut. Harapannya nanti Anda tidak berhenti di sini saja, tapi bagaimana ini bisa berkembang di sini. Kemudian perbedaan mendasar yang lain, judulnya. Judulnya boleh, jadi boleh saja yang Anda sudah usulkan di PKM, Anda usulkan di KBMI, cuma tadi di awal saya sampaikan, kemarin sempat ada diskusi mengenai double pendanaan.
Jadi misalnya gini, besok lolos ini diajukan KBMI, terus lolos KBMI, terus dengan judul yang sama, lolos juga KIBM. Saya khawatir hal tersebut akan jadi temuan di inspektorat. Ya, ini dianggap double pendanaan, satu NIM dengan kegiatan yang sama, gitu ya, kemudian double pendanaan. Jadi sebenarnya kenapa kok program kemahasiswaan ini banyak gitu, program kewirausahaan ini kok banyak. Kita ingin menangkap sebanyak-banyaknya mahasiswa di program kewirausahaan, ada yang di PKM kewirausahaan, ada yang di KBMI, ada yang di KIBM, dan mungkin program-program kewirausahaan yang lain, tujuannya agar exposure penciptaan wirausaha ini terjadi. Jadi intinya boleh nggak? Boleh. Ya, tapi saya menyarankan jangan double pendanaan. Jadi yang sudah PKM diusulkan lagi boleh. Ya, KBMI sudah diusulkan boleh. Tapi kalau nanti didanai, ya dipastikan jangan double pendanaan. Nah, khusus KBMI, kebetulan saya di KBMI, rencananya itu pengumuman tanggal 29. Jadi sekarang tanggal 27, 28, 29 ya. Tinggal 2 hari lagi, sebaiknya pas Anda ngusulin KBM jangan sekarang, tapi nunggu setelah tanggal 29, setelah pengumuman KBMI. Kira-kira gitu, Pak Fahmi atau Mas Fahmi. Kemudian dari UPN, oke, baru mengusulkan akun PT KMJ. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Ini silakan dimasukkan. Setahu saya sampai sekarang belum ditanggapi oleh admin karena masih ada beberapa yang dibenahi di dalamnya untuk ini. Jadi dipersilakan untuk perguruan tinggi menyiapkan proposal dulu. Ya, Oke, untuk, Pak. Terima kasih. Kemudian Asmar Yulastri dari UNP. Kondisi pandemi ini rangka implementasi pendidikan mereka. Apakah mungkin untuk mahasiswa pengusul dengan PT yang berbeda? Nah, di sini mahasiswa pengusul, ketua pengusulnya, pembimbingnya harus dari perguruan tinggi yang sama. Jadi kalau misalnya dari UNY misalnya, pengusulnya dari UNY ketuanya, itu ya, masuk di vokasi. Nah, dosen pembimbingnya atau dosen pendampingnya itu harus dari UNP. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak lintas di sini. Kemudian di sini ada Widyagama, belum paham mengenai bisnis kanvas model. Bisnis kanvas model kayak kalau saya menjelaskan kayaknya repot kali ya. Nanti silakan tanya ke dosen pembimbing. Ini banyak sekali yang dijelaskan, harusnya di kampus sudah dijelaskan. Milestone ini gambaran pintasnya seperti ini. Jadi kalau kita punya rencana, terus rencananya itu misalnya 3 tahun, terus Anda potong-potong menjadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, yang menjadi milestone di tahun pertama itu apa? Ya, terus apa keberhasilan di milestone itu? Anda harus bisa menjelaskan. Maksudnya itu milestone. Jadi kita tahu tahapan demi tahap. Kalau mahasiswa kuliah, harusnya Anda punya milestone yang Anda gambarkan setiap semester. Misalnya, semester pertama jadi milestone pertama, Anda harus dapat A semua, misalnya seperti itu. Nah, kalau bisnis kanvas model, saya tidak jelaskan di sini, terlalu panjang, harusnya ada di kampus, gitu ya. Terus kemudian Dewi Puspa. Apakah semua dipaparkan dalam bentuk proposal sekaligus atau memilih satu bagian saja? Ya, jadi Anda membuat bisnis model kanvas dan juga di bawahnya ada milestone-nya. Ya, ada bisnis model kanvas, kemudian di bawahnya ada milestone-nya. Kemudian di sini Asmar, kami akan share setelah ini. Sekarang masih saya pakai, nanti setelah ini langsung saya share. Ganesha. Oke, baru akan dibangun ya. Jadi kalau baru akan dibangun, ini Surya Polgan. Ya, kalau baru akan dibangun tidak lolos, jadi tidak layak. Kalau yang seperti ini masuknya di PKM kewirausahaan. Ya, dari Polgan. Jadi misalnya buat sebagai aplikasi ini syarat aja udah nggak lulus. Kecuali dari Polgan ini adalah mahasiswa disabilitas. Nah, itu bisa. Kalau dari vokasi dan akademik tidak bisa. Jadi syaratnya bisnis harus sudah berjalan minimal 6 bulan. Khusus yang disabilitas, masih ide boleh. Ya, Surya Polgan. Kemudian di sini dari Syahkuala, wah ini panjang sekali ya, sampai dari Syahkuala datang. Oke.
Saya Ferdian dari Syahkuala. Mahasiswa yang sama mengajukan proposal dengan judul yang beda dengan PKM atau KBMI boleh. Tadi sudah dijawab ya. Tapi, jadi misalnya gini, di KIBM, satu mahasiswa, khusus KIBM, mahasiswa itu hanya boleh berada di satu proposal. Entah itu dia sebagai anggota atau sebagai ketua. Hanya dibahas di situ. Terus dosen pendamping apakah dibatasi? Dosen pendampingnya satu saja. Ya, satu saja yang kita minta satu. Terus apakah kalau dosen pendampingnya 2 dan 3 kita tidak atur tapi kita akan lihat satu saja nanti yang kita pakai. Oh, ada dosen pendampingnya. Kemudian dosen pendampingnya silakan membuat nanti CV-nya sama tadi sudah saya jelaskan bagaimana modelnya. Saya ingatkan kembali, jadi kalau misalnya ikut KBMI kemudian didaftarkan pula di KIBM sekarang, sebaiknya nunggu pengumuman KBMI. KBMI itu tanggal 29, tinggal 2 hari lagi, diumumkanlah, baru Bapak Ibu silakan usulkan setelah tanggal itu bagi mahasiswa yang nggak tahunya takutnya dia lolos di KBMI. Takutnya double pendanaan, apalagi yang di perguruan tinggi negeri, saya agak khawatir mengenai hal ini. Kemudian, Surya lagi Pak, oh bisnisnya sudah berjalan Pak, tapi mau manual dan mau dikembangkan menjadi bisnis aplikasi. Oh, maksudnya itu. Boleh, Mas Surya. Kalau bisnis sudah berjalan, boleh itu untuk tahapan pengembangan. Jadi pengembangannya dari apa? Dari proses penjualannya, gitu ya. Dan sebagainya. Silakan, boleh. Tapi tadi kalau pas ngomongin kebutuhan dana pengembangan, jangan hanya diperuntukkan untuk pengembangan aplikasi saja, tapi yang lain. Yang lain juga diberikan. Tapi sebenarnya boleh apa nggak boleh? Oh, maksudnya apakah satu dosen mendampingi? Oh, boleh, lebih dari satu proposal boleh, dari Syahkuala. Oke, langsung ya, jadi kita seperti tanya-jawab malahan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya melihat Pak Rahadian, paling depan muncul Pak Rahadian, ada yang mau ditanyakan, Pak? Kalau boleh, kalau ingin diskusi dibuka, di-unmute. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Terlihat Bapak di paling depan saya soalnya, jadi iya. disapa gitu ya. Saya ikut banget tadi, saya udah cek di websitenya juga. Rencana kita juga mau ikut. Cuman saya tadi mau lihat sebenarnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita yang akan kita ikutkan dalam kegiatan ini, Pak. Tadi saya minta share dari apanya Pak Wahyu. Kalau bisa materi apa dari Pak Wahyu bisa di-share. Boleh, Pak, nanti saya share. Panduannya juga nanti ada. Panduannya sudah ada di web itu, sudah bisa di-download. Ada tulisan download, sudah bisa. Pak Wahyu semuanya udah. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi, silakan. Sumbawa, apakah syarat jadi reviewer KIBM atau PKM atau hibah? Apakah syarat jadi reviewer? Nah, ini yang saya nggak ngerti ini. Ini setahu saya tuh namanya kita tiba-tiba muncul dipanggil. Jadi waktu saya datang itu juga nama saya tiba-tiba ada panggilan gitu ya, yang disampaikan kepada universitas. Kemudian universitasnya mengirimkan saya waktu itu gitu ya, beberapa tahun yang lalu. Dan untuk yang KIBM ini baru, jadi nama saya juga tiba-tiba muncul. Saya tidak begitu tahu bagaimana proses rekrutmen mengenai tim inti. Nah, kalau saya masuknya ke tim inti, jadi nanti ada reviewer beda. Khusus untuk KIBM, nanti kita akan ada rekrutmen untuk reviewer, sama seperti PKM. Jadi nanti kalau yang berminat, nanti dipersilakan, kita akan surati ke perguruan tinggi. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa memberikan bahwa nama ini akan masuk gitu, enggak kita nggak bisa. Entah dari mana, kalau misalnya dari UNP, kalau di PNP saya agak deket Pak sama Pak Yondri, kawan itu ya. Biasanya nggak tahu ada masukan dari mana, tiba-tiba namanya muncul gitu ya untuk jadi reviewer. Kemudian saya lanjutkan dari iPhone siapa namanya ini? Dari UNP juga. Satu kelompok 4-5 orang. Apabila satu kelompok hanya satu orang sudah memiliki bisnis yang berjalan minimal, apakah itu bisa dibuat atau tidak? Ini pertanyaan menarik yang waktu saya sosialisasi ditanya.
Mas Latif boleh yang namanya iPhone dihidupkan, saya pengen diskusi, Mas. Jadi teman-teman biar bisa melihat. iPhone untuk menyampaikan secara langsung kepada Pak Wahyu. Namanya iPhone. Namanya iPhone. Yufadila. Ya, nama saya Yufadila, Pak. Oh, oke, Fadila ya. Oke. Saya tanya sedikit. Bisnisnya apa? Ibu atau Mbak? Mbak ya? Bisnisnya apa? Mbak. Mbak. Ada teman saya sudah memiliki bisnis. Kalau di sini, kalau boleh saya tahu, bisnisnya bebas kan, Pak? Bebas. Ya. Ada salah satu teman saya yang sudah memiliki bisnis. Itu di bagian jual makanan gitu, Pak. Jual makanan, oke ya. Jadi menjual makanan. Oke ya, menjual makanan produk orang ya. Oke. Ada berbagai makanan kayak mozzarella. Oke, dia dari program studi apa? Atau jurusan apa? Tata Boga. Oh, Tata Boga. Oke, dari Tata Boga, makanya produknya makanan, minuman dan sebagainya. Oke, sesuai. Di sini tidak ada kaitan sesuai tidak sesuai. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana strategi marketingnya. Strategi marketingnya. Pasti biasanya nggak bisa jawab, biasanya. Yang saya tanya lagi, bagaimana pengelolaan keuangannya? Biasanya juga nggak bisa jawab biasanya. Apa ya Pak? Biasanya gitu. Nah, itu menandakan bahwa tim Anda sebenarnya nggak lengkap. Kenapa bisa nggak lengkap? Karena Anda bisa memilih produk yang memang bisa dijual, tapi Anda tidak memahami atau tidak menguasai bagaimana strategi marketing yang baik. Ternyata pada saat nanti banyak pesanan, Anda juga bingung bagaimana mekanisme distribusinya diatur. Ada duit atau dana yang masuk sudah banyak, Anda juga akan kebingungan bagaimana mengatur keuangan. Jadi kalau sendiri, kenapa kita pada saat bisnis kita wajibkan banyak orang yang terlibat, tujuannya agar Anda terjadi kolaborasi. Kolaborasinya seperti apa? Biar lengkap. Ada orang yang produksi, pemilihan produk, ada orang yang jago marketing, ada orang yang pintar ngelola keuangan, begitu kira-kira. Jangan hanya buat saja, tapi nggak bisa jual. Nah ini terjadi ini di kampus kami ya. Kampus kami ada juga mahasiswa mesin, teknik industri. Membuat mesin, dia memaksakan diri, kalau saya bisa Pak, pas saya tanya strategi marketingnya apa, nggak ngerti dia. Jadi bisanya buat produk saja, tapi nggak bisa menjual. Caranya jual bagaimana? Pas nanti kalau tiba-tiba dapat pesanan banyak gimana? Bingung juga. Pas nanti tiba-tiba ada uang banyak masuk, bagaimana ngaturnya? Bingung juga. Nah, langsung saya jawab, yang Mbak iPhone tadi, kalau diajukan sendiri tidak bisa, jadi harus mengajak temannya. Tujuannya apa? Agar bisa berkolaborasi untuk mengembangkan. Jadi pada saat ada penambahan orang, memang Anda belum ikut, jelaskan kalau ini untuk pengembangan. Jadi kami menambahkan orang untuk bagian marketing, menambahkan orang untuk bagian keuangan misalnya, karena sudah yang produknya sudah ketemu. Kira-kira seperti itu. Jadi saat ini yang dikuasai lebih kepada produknya saja, tapi belum kepada bagaimana bisa besar. Kira-kira itu sih jawabannya. Jadi harus minimal bertiga. Makasih, Pak. Sama. Iya. Ada rencana seleksi reviewer. Nah, ini kalau Anda tahu di grup ada yang menjawab namanya Sucipto Mas ya. Ini kalau nggak salah orang yang saya kenal. Nah, ini. Pak Sucipto, ada suaranya Pak Sucipto? Oke. Pak Sucipto ini salah satu tim reviewer di KIBM. Jadi rupanya beliau pada saat melihat foto saya ada di situ terus ikut ya, ingin mendengarkan. Nah ini pas dijawab. Ada rencana seleksi reviewer tadi yang saya sampaikan. Ini terima kasih sudah bergabung Pak Sucipto sama dari Puspresnes juga. Ini ada di sini. Jadi nanti bisa menambahkan juga. Kemudian ini disampaikan Pak Sucipto bahwa akan ada rencana seleksi reviewer itu bulan depan tanggal piro kemarin Pak Sucipto? Tanggal 15-an, 14-an, 15-an kalau nggak salah akan ada surat ke perguruan tinggi. Iya. Suratnya segera. Suratnya segera Pak Cip ya. Kemudian
Kemudian untuk KIBM Vokasi, apakah saat submit peserta hanya upload proposal atau pertanyaan yang harus jawab? Oke, jadi ini perbedaan yang banget dengan KBMI. Kalau KBMI itu ada pertanyaan yang dijawab, kalau KIBM itu bentuknya sudah terformat begitu ya. Jadi sudah terformat, kemudian nanti diupload. Diuploadnya boleh boleh per bagian saat atau diketik saja, maksudnya diketik itu di proposal atau pertanyaan. Nah, modelnya mirip sedikit dengan KBMI dan juga ada kemiripan dengan PKM, tapi akhirnya itu menjadi pembeda antara KBMI dan PKM. Itu Nuria Sari. Oke. Yang lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini saya masih banyak pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan. Mas Latif, jadi ternyata kegiatan ini banyak dari UNP, Mas Latif. Jadi rupanya UNP pindah ke Madura ini. Alhamdulillah, ternyata luar biasa Pak. Yang awalnya direncanakan internal kami ternyata lebih besar, lebih banyak dari luar Trunojoyo yang acara ini Pak. Mungkin sambil menunggu ya, pertanyaan mungkin karena yang mahasiswa lain. UNP banyak yang ingin berbisnis Pak. Oh iya, betul, betul. Dan satu lagi Pak, yang setahu saya Pak Wahyu, di UNP kita ada ini juga program mahasiswa wirausaha Pak Wahyu. Saya masih tahun lalu itu ada 70 yang bisnis yang sudah jalan. Kemudian tahun ini juga lagi ini sama Ibu Ketua, Ibu Asmar Yulasri. Ibu ada di sini Pak. Mungkin bisa Ibu. Silakan Bu. Wah, ini lengkap ini UNP ini. Monggo Ibu yang ingin sampaikan sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Ada lagi? Nah, tadi sengaja padahal saya cepatkan biar pertanyaannya banyak. Iya, Ibu. Bu Asmar. Sambil menunggu pertanyaan Pak Wahyu, mungkin saya sedikit bertanya. Ini pertanyaannya simpel Pak Wahyu. Ya. Apakah bisnis ini harus sesuai bidang prodi dari mahasiswa yang bersangkutan Pak? Karena yang terbersit di benak mahasiswa itu harus sesuai bidangnya seperti itu. Saya kembali langsung saya jawab, ini beda dengan PKM. Jadi boleh masuk bisnis apa saja. Ya, bahkan trading pun juga masih diperbolehkan. Jadi karena harapan kami adalah mahasiswa berbisnis. Ya, harapannya kami mahasiswa berbisnis. Harapan kedepannya adalah mahasiswa menciptakan lapangan pekerjaan. Langsung terjawab. Silakan, lagi. Sudah ada satu pertanyaan lagi Pak Wahyu. Dari Bu Nuria Sari. Nuria Sari. Oh, maaf. Pada panduan pada ringkasan eksekutif tertulis ada jangka waktu pengembalian. Di mana nih? Saya jadi lupa. Saya lihat lagi kok. Saya kelewat itu. Dari mana melemah? Oh, ya. Itu di ringkasan eksekutif di ini ya. Di vokasi dan di disabilitas. Ya, di situ ada. Jadi Anda jika Mas Latif bisa di-mute teman-teman Mas Latif. Pertanyaannya adalah jangan menggunakan. Mungkin Pak Rahadian bisa di-mute, Pak. Oke, ya. Jadi di sini ada pertanyaan jangka waktu pengembalian. Jadi dalam berbisnis itu kan ada modal biasanya. Nah, modal ini kapan bisa kembali? Nah, Anda diminta menjelaskan.
Itu pada jangka waktu pengembalian. Jadi kalau Anda diminta menjelaskan secara singkat berapa lama ini bisa balik modalnya, atau biasanya BEP gitu kira-kira. Jadi dilihat di laporan keuangannya kapan BEP-nya dituliskan di situ. Makanya di ringkasan eksekutif ini benar-benar harus clear bisnisnya. Jadi sebisa mungkin saya nanti pada saat membaca, atau nanti ada Pak Cipto yang ada di sini, membaca proposal, itu pas membaca di ringkasan eksekutifnya kita sudah tahu gambaran besarnya. Nah, untuk baca dalam-dalamnya kita tinggal melakukan validasi dari tulisan itu. Kemudian masalah izin usaha, Pak. Apakah harus berbentuk udah usaha? Tidak, Surya ya, tidak harus ada izin. Kalau ada izin berarti itu satu keunggulan. Kalau memang sudah ada SIU berarti memang sudah bagus berarti gitu ya, bisnisnya memang sudah jalan. Kalau belum ada nggak apa-apa, ini tidak wajib. Aufansah, kemudian dari Umaha, ini Umaha Sidoarjo. Umaha juga ada satu tim, Mbak Aufansah, ada namanya Mas Tony ya, Mas Fatoni namanya, Pak Fatoni. Ada Mbak Aufansah di Umaha, ada satu tim juga, ada namanya Pak Fatoni. Beliau kalau nggak salah Direktur IT kalau nggak salah. Nanti boleh silakan ngobrol-ngobrol dengan Pak Fatoni juga. Di sini apakah batas semester untuk mengajukan proposal? Nggak ada. Jadi kalau misalnya pada saat daftar, yang penting NIM-nya masih status aktif. Status aktifnya bukan kampus tapi PDPT. Jadi PDDikti. Jadi lihat namanya di PDDikti, kalau NIM-nya masih aktif, masih boleh silakan. Ya, ini untuk yang Mbak Aufansah dari Sidoarjo. Silakan lagi, ada yang lain? Cukup? Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian melakukan verifikasi, bukan verifikasi ya, seleksi internal dulu. Jadi jangan yang pertama diusulkan, jangan seperti itu, tapi seleksi internal dulu, baru dikirimkan kepada kami. Jadi 15 itulah yang dikirimkan kepada kami. Ada pertanyaan, Pak, ini saya mewakili saja deh. Ada kawan saya, kolega saya, namanya Bu Wiwin, ternyata ada di sini juga ya. Ada pertanyaan gini, Pak, kenapa sih harus dibatasi KBMI tahun 2019 dulu kan dibebaskan, kenapa sekarang dibatasi? KBM pas muncul pertama langsung dibatasi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun lalu saya nge-review proposal itu, tim itu tiba-tiba masuk. Dan kami kaget. Kagetnya apa? Kita tidak menyiapkan reviewer yang banyak, kemudian dikejar. Akhirnya saya harus nge-review lumayan banyak. Dan ternyata setelah saya review, ternyata banyak proposalnya yang tidak layak. Jadi mahasiswa asal nulis, dikirim. Mahasiswa tugas dosennya gitu ya, kelas kewirausahaan gitu ya, tugasnya harus ngirim proposal ke kementerian. Wah, ngirim bener. Akhirnya bener. Ada banyak sekali proposal yang nggak layak. Bahkan nggak nyampe, nggak nyampe 10% proposal yang layak waktu itu. Jadi nyaris dipenuhi hal-hal yang kayak gitu, sampai saking banyaknya itu down juga itu sistemnya, padahal yang dikirim proposal yang tidak layak. Nah, dari situ akhirnya kami tim memutuskan bahwa oke, kita batasi saja biar perguruan tinggi yang menyeleksi baru dikirimkan kepada kami. Ada permintaan juga, wah mahasiswa saya banyak, harusnya kuotanya banyak dong gitu. Ada yang seperti itu juga. Akhirnya banyak masukan, akhirnya diputuskan, ya mau nggak mau keputusannya maksimal 15 usulan per perguruan tinggi. Kira-kira seperti itu. Bu Wiwin, apa kabar? Silakan kalau ingin bertanya, Bu. Langsung saya sapa saja di sini. Dari Widyagama. Baik, Pak Wahyu, saya ini. Berarti kita kalau dapat yang kita ajukan itu memang yang sudah lolos dari
tahun kemarin di universitas kita, begitu ya Pak Wahyu? Salah Pak Radian. Ya. Maksudnya lolos seleksi internal. Oh, lolos seleksi internal. Jadi kalau sekarang misalnya di UNP kan banyak tuh mahasiswanya, ternyata ada 200 proposal yang masuk yang berbondong-bondong untuk diikutkan KIBM, padahal jatahnya kan hanya 15. Iya. Nah, dari itu seleksi dulu mana yang paling bagus begitu ya, bagus semua, tapi mana yang paling bagus pilih 15. Harapannya pas nanti pengumuman 15-nya lolos semua begitu kira-kira. Iya. Siap. Silakan, ada lagi? Wah, ini tadi saya menjelaskannya ngebut padahal. Langsung clear berarti, biasanya agak lama. Itu ada lagi Pak Wahyu? Oh, ada Fahmi. Apakah diperbolehkan usahanya masih ide? Kenapa tahun ini harus sudah berjalan, Pak? Yang pertama, ide itu ada di programnya PKM. Ya, kreativitas mahasiswa. Kalau masih ide. Ya, terus kemudian kita jangan tabrakan gitu ya, jangan tabrakan dengan PKM. Untuk KIBM ini, nah tahun lalu KBMI masih diperbolehkan. Oh, ini pertanyaannya sebenarnya ke KBMI ya. Ya, jadi kita agar tidak bersamaan gitu ya. Jadi tidak sama dengan PKM, memang beda. Jadi dikhususkan kepada yang sudah berjalan. Nah, KIBM ada yang ide boleh, tapi harus berkolaborasi dengan mahasiswa disabilitas. Itu boleh ide. Itu, Mas Fahmi. Ya. Silahkan, ada lagi? Monggo Bapak Ibu, mumpung ada Pak Wahyu di sini, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Sambil menunggu pertanyaan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon untuk mengisi absen di link yang ada di chat. Pastikan nama dan instansi Bapak Ibu benar, karena akan nanti dicetak dalam sertifikat. Ada pertanyaan lagi Pak Wahyu, tapi sepertinya tadi sudah dijelaskan ini di awal-awal. Oh iya. Tidak double pendanaan ini, dana boleh digunakan untuk pilihan aset, mesin boleh saja. Boleh saja, tapi nanti si reviewer akan melihat apakah sebenarnya ini hanya butuh mesin saja, kira-kira seperti itu. Nanti akan dilihat. Jadi sebaiknya jangan hanya mesin atau alat saja, tapi kebutuhan yang lain. Ya, karena mesin itu tidak hanya mesin saja, tapi pasti ada operasional lain yang dibutuhkan untuk itu. Satu lagi Pak Wahyu, sambil ini saya menanyakan, status hukum dari perusahaan atau bisnis yang dikembangkan oleh katakanlah mahasiswa kita itu, apakah akan mempengaruhi kalau dia masih perusahaan pribadi, apa CV dan seterusnya? Apakah dia asal dia sudah 6 bulan berjalan, dia sudah bisa ajukan gitu? Oke Pak, jadi jika sudah ada legalitasnya, tentunya akan punya nilai lebih ya Pak, untuk sudah ada. Terus bagi mahasiswa yang belum punya legalitas usaha, minimal bisnisnya sudah berjalan 6 bulan. Nah itu silahkan, itu nggak apa-apa juga. Jadi yang penting sudah berjalan 6 bulan, bisa ikut. Kalau sudah ada legalitas usahanya, yaitu poin plus lah, kira-kira begitu. Poin plus untuk kami percaya, sebenarnya gampang kok. Membuat tim reviewer itu percaya bahwa mahasiswa ini benar sudah berbisnis dan bisnisnya berjalan dan butuh dana untuk tambahan pengembangan. Itu aja sih kata kuncinya kepada kami. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang yang tidak ngomong yang sebenarnya. Jadi masih ide ngomongnya sudah jalan gitu. Itu kan ketahuan. Jadi banyak yang di situ akan kelihatan kalau masih ide terus ditulis sudah berjalan gitu. Kira-kira itu. Ya, tapi Pak Wahyu, kalau perusahaan atau usaha-usaha yang berbasis digital itu kan sekarang banyak yang tidak ada legalitas seperti CV atau PT atau izin usaha. Mereka biasanya hanya punya akun, katakanlah di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya. Apakah itu bisa dijadikan salah satu bukti, maksudnya perusahaannya sudah berjalan begitu? Terima kasih Pak. Bisa Pak, boleh dipersilahkan.
Bahkan dari akun itu bisa kelihatan kapan daftarnya, malah kami bisa gampang tracing-nya. Misalnya akun Tokopedia ternyata baru dibuat bulan Maret 2020 kan kelihatan baru berapa bulan. Malah lebih mudah kita tracing-nya. Kalau ada seperti itu. Boleh, itu menjadi bukti usaha. Makasih Pak Wahyu. Sama-sama Pak. Kemudian saya coba lanjutkan di sini. Surya, jika usaha kelanjutan dari PKM sudah dinilai PKM tahun lalu, boleh ikut nggak? Boleh, Mas Surya. PKM tahun lalu didanai, sekarang dilanjutkan, boleh. Usaha berjalan, tapi kami lupa membuat laporan keuangan lengkap. Itu bagaimana, Pak? Ya, tidak lolos nanti. Nanti akan pertanyaan, ada apa namanya, catatan dari reviewer, bukti keuangan tidak lengkap, begitu, ada tulisannya begitu. Terus di-reject biasanya. Jadi memang harus dibuat laporan keuangannya. Berarti ini menunjukkan kalau Anda bermasalah dengan tim. Kenapa? Sampai laporan keuangan aja nggak dibuat. Gitu. Berarti ada timnya yang kurang. Ini karena bisnis saya jalani masih jalan. Oh ya, istri tadi ya. Nah itu, tadi di depan malah saya kasih simulasikan yang namanya iPhone tadi. Bisnisnya sendiri akhirnya kurang. Ini kelihatan kalau Anda kurang tim yang bisa mengelola atau mengatur keuangan dan pelaporan keuangannya belum bisa. Kemudian siapa lagi ya? Ini untuk perencanaan keuangan 5 tahun itu dimulai tahun 2020. 5 tahun itu ya dari 2020 saja. Ke depan akan seperti apa? Kemudian saya Islam Madura. Oke, Ahmad Taufiki Hidayatullah. Ya, salam kenal. Ini cuma perkenalkan diri saja. Mbak Esti dari ISI Surakarta. Di sana ada namanya Pak Eko, kalau Anda kenal Eko Sri Haryanto kalau nggak salah. Mungkin bisa diskusi juga dengan Pak Eko, Mbak Esti. Beberapa sudah kita diskusi waktu itu. Selanjutnya Sumbawa. Ya, mengapa harusnya? Ini satu keputusan, jadi kalau nanya mengapa itu kan berarti jawaban yang ibaratnya rapat ya, pertanyaan pada rapat. Jadi ya intinya keputusannya itu yang jadi undang-undang. Jadi sekarang ini yang diinginkan yang kami adalah bisnis yang sudah berjalan. Kalau masih ide, silakan masukkan di PKM. Begitu kira-kira. Ada lagi? Silakan. Oke, nanti saya sampaikan. Kenal ya, Mbak Isti kenal dengan Pak Eko ya? Nanti silakan. Oke ya, Mbak Isti nanti silakan berdiskusi dengan Pak Eko. Ada lagi yang lain? Oke, harusnya kayaknya sudah clear ini. Nomor handphone saya, boleh saya jika menginginkan, saya kirim. Jika saya kirim ke chatroom, jika ingin bertanya lebih lanjut nanti, ada hal-hal penting, ada nomor handphone saya, silakan di WhatsApp saja. Soalnya kalau telepon belum tentu diangkat, karena saya sering seperti ini. Kalau di telepon malah nggak diangkat, kalau di WhatsApp biasanya ada lognya. Nanti saya akan jawab. Pak, bisnis sudah mulai 3 tahun, apakah boleh modal dasar dari orang tua, modal asal dari orang tua? Boleh. Dari Pusmasuri boleh, kalau memang melanjutkan bisnis orang tua boleh saja. Tapi pastikan memang Anda sekarang sudah diserai bisnis itu. Jadi bukan bisnisnya orang tua yang Anda ajukan. Itu kelihatan nanti di proposal. Itu Dewi Puspa. 4 bulan namun potensinya luar biasa. Tidak boleh ya. Karena undang-undangnya KIBM seperti itu. Jadi harus mengikuti aturan. Nanti pada saat diajukan ya pasti reviewernya lihat ini belum sampai 6 bulan nih pasti di-reject. Kira-kira seperti itu.